hiasi lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr ibn al-As pernah berkata, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang mengamalkan 5 hal berkaitan dengan lisannya. Yang pertama, ayyadhkura syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Terus dia ucapkan kalimat itu, hikmahnya adalah tatkala Allah Ta'ala menjadikan hidup kita berakhir di alam yang fana ini, maka kita adalah orang yang dalam keadaan bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa idza batuliya bi baliyah, apabila dicoba oleh Allah Ta'ala dengan cobaan, maka dari lisannya keluar kata-kata pujian kepada Allah dengan ungkapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu ungkapan yang dikenal dengan istirja, mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Khaliqul Alam. Al-Imam Ali karramallahu wajhah menyebutkan Allah huwal khaliq huwal mufni. Allah yang menciptakan kamu itu, Allah itu pula lah yang akan menghabiskan dan akan mengakhirkan kehidupan manusia. Huwal muhyi huwal mumit, dialah yang menghidupkan dan dia pula lah yang mematikan. Maka setiap kali Allah berikan satu nikmat kepada seseorang, maka setelah itu akan menyusul kepadanya cobaan demi cobaan. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah sudah mengingatkan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka kami akan membiarkan kamu menyebutkan amanna? Apakah kalian menganggap kami akan membiarkan kamu menyebutkan kami beriman sepanjang tidak kami coba kamu? Artinya sepanjang kita mengatakan amanna, amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka bala, musibah, cobaan pasti akan mengintai dan pasti akan menghampiri kita. Tatkala musibah itu hadir, maka hati kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Kemudian lisan kita pun akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya seluruh kita pasti akan kembali kepada Allah. Orang yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Amr ibn al-As, adalah orang yang ketika diberikan oleh Allah nikmat, maka dari lidahnya keluar kalimat alhamdulillah. Dia tinggikan pujiannya untuk Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada manusia yang kita anggap sangat hebat dalam hidup ini, sehingga terkadang lidah kita respon untuk menyanjung dan memuji kehebatannya. Suatu saat, ketika seorang penguasa yang bernama Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, dia undang rakyatnya untuk memperhatikan dan melihat hasil ciptaan karyanya. Seluruh rakyat yang hadir terpukau. Seluruh rakyat yang hadir merasakan kegaguman melihat apa yang sudah dihasilkan oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Saking kagumnya mereka dengan karya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, mereka lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama hadir seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Dia naik di atas tempat yang tinggi kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin, jangan gara-gara kagum dengan ciptaan manusia kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling layak dan patut untuk kalian sanjung dan puji adalah Allah. Yang menciptakan bangunan ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, namun bukan dengan tangannya. Dulu pernah ada orang yang jauh
batuan gunung menjadi istana, tapi kemudian Allah hancurkan orang-orangnya berikut dengan istananya. Maka sebagaimana orang-orang dulu mengalami kehancurannya, Al-Hajjaj bin Yusuf beserta infrastrukturnya pun pasti akan hancur musnah binasa. Oleh karena itu maka bertobatlah kalian karena terlalu banyak memuji manusia. Pujilah Allah, pujilah Allah. Oleh karenanya jemaah muliakan Allah, tidak ada makhluk yang memberikan nikmat kepada kita. Kalaupun dari tangan makhluk itu sampai kepada kita nikmat itu, maka makhluk itu hanyalah wasilah, hanyalah perantara yang dijadikan Allah untuk menyampaikan nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang keempat kata Amr bin As, kalau ingin bahagia dunia akhirat, setiap kali engkau memulai sesuatu, fabda bismillahirrahmanirrahim. Mulailah sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u. Oleh karena tiap-tiap sesuatu yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berkah. Jemaah muliakan Allah, kemudian yang terakhir, orang yang akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat itu adalah orang yang apabila terlanjur melakukan satu kesalahan, maka kemudian hatinya terus mengakui kesalahan itu. Mulutnya mengatakan astaghfirullahalazim, hati mengakui kesalahan, lisan berucap astaghfirullahalazim. Inilah dia taubat, sebenar-benar taubat. Kesempatan ini kita jadikan untuk meninggikan Allah, kita jadikan untuk menghiasi lisan kita dengan zikrullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada makhluk Allah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala selama lebih kurang 63 tahun di permukaan bumi alam yang fana ini. Beliau itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian kita untuk beliau berupa salawat, mudah-mudahan akan menghasilkan syafaat untuk kita di yaumul qiyamah nanti. Pada tausiah kali ini yang akan kita bahas adalah sebagian dari hikmah dan hukum dalam bulan Ramadan. Allah hadirkan tiap-tiap syariat itu memiliki hikmah. Tidak ada satu syariat pun yang sunyi dari hikmah. Bahkan sekecil apapun syariat itu tentu memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebaikan yang banyak, sama ada orang mengetahui kebaikan itu ataupun tidak. Rasul pernah mengatakan, siapa saja yang memotong kukunya mukhalifat, sampai dalam hal memotong kuku pun ada syariat dari Rasul. Jemaah yang muliakan Allah, sampai ketika kita mau masuk ke dalam Baitul Khala, ke dalam WC pun ada syariat. Dan seluruh syariat-syariat itu adalah syariat yang mengandung hikmah. Di antara hikmah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk kita dalam Ramadan ini adalah supaya kita mengingat kalau diri kita ini adalah lemah, diri yang tak mampu berbuat apa-apa. Wa kana al-insanu dha'ifan. Manusia itu adalah makhluk yang lemah meskipun dia kuat, tapi kekuatan itu kelak akan berganti dengan lemah. Oleh karena itu maka orang yang mengakui kelemahannya, inilah dia orang yang tawadhu, orang yang merendahkan hatinya, orang yang senantiasa merasa bahwa dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Makanya Rasulullah menganjurkan ke kita untuk membanyak membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacakan kalimat hauqalah ini supaya kalian sadar kalau sesungguhnya kekuatan kalian itu tidak ada apa-apanya. Dulu pernah ada satu makhluk yang mengaku hebat dan kuat. Kekuatannya itu diakui oleh banyak manusia. Dia adalah Fir'aun namanya. Sehingga kemudian dia nekat dan berani untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Di hadapan masyarakat Mesir, Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Wahai masyarakat Mesir, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi apa yang terjadi dengan Fir'aun ini?
bahwa pengikut-pengikutnya yang banyak, bahwa tentara-tentaranya yang hebat dan kuat, pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan Fir'aun dari kematiannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah utus para nabinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menampakkan kepada lawan-lawannya bahwa sesungguhnya setiap ada orang yang meninggikan dirinya, pasti di sana ada orang-orang yang meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan Fir'aun diingatkan oleh Allah lewat utusannya yang bernama Nabi Musa. Nabi Musa bukan lahir dari keluarga yang terpandang. Nabi Musa bukan hadir dari keluarga yang kaya raya. Nabi Musa bukan lahir dari orang yang berdarah biru. Nabi Musa bukan hadir dari orang yang konglomerat. Tapi Nabi Musa yang lahir dari rakyat jelata inilah yang kemudian pada akhirnya menumbangkan rezim Fir'aun yang akhirnya mati dalam keadaan hina. Oleh karenanya jemaah muliakan Allah, Al-Quran mengingatkan ke kita, afala ta'qilun, wahai orang-orang yang hidup hari ini, kenapa kalian tidak mau memikirkan itu? Adakah di antara kalian hari ini yang lebih kuat dari Fir'aun? Adakah di antara kalian yang kekuasaannya seperti kekuasaan Fir'aun? Adakah di antara kalian hari ini yang memiliki umur yang panjang seperti panjangnya Fir'aun? Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Fir'aun saja tenggelam oleh karena kesombongannya, maka orang-orang yang hadir di belakang hari pun tidaklah mereka akan selamat lewat kesombongan-kesombongan itu. Kenapa Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW? Untuk mengingatkan kesombongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa Allah hadirkan Nabi Isa? Untuk mengingatkan kesombongan Herodes. Ketika yang hak dengan yang al-batil berhadapan-hadapan, maka Allah akan berpihak kepada yang al-haq, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau Allah Ta'ala berdiri pada barisan yang al-haq dan dia membela yang hak itu, maka berdirilah kita barisan itu. Meskipun terkadang untuk mempertahankan yang al-haq itu dibutuhkan kesabaran. Oleh karena kata Rasulullah, jangankan untuk berdiri pada posisi yang hak, untuk menyatakan perkataan yang benar saja pun kau harus menanggung resiko. Banyak tantangan yang kau harus hadapi ketika engkau menyampaikan yang hak yang benar. Jemaah muliakan Allah, Ramadan hadir mengingatkan kepada kita kalau kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalaupun ada kemampuan itu, maka kemampuan itu hanyalah sebentar dan pasti akan lewat sirna. Bisa jadi lewat kematian kita, atau bisa jadi lewat bertambahnya usia kita. Kemudian yang kedua, di antara hukum-hukum dalam puasa Ramadan, ulama fikih menyebutkan ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyatu. Ramadan diwajibkan berpuasa pada siang harinya. Oleh karena itu maka berbeda niat puasa Ramadan, niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Orang yang berniat puasa sunnah boleh dia berniat pada siang hari. Tapi orang yang melakukan puasa wajib seperti Ramadan, maka dia wajib untuk berniat pada malam hari. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, dan di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i lainnya, bahwa niat adalah mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maka bagi setiap kita yang berniat, bisa jadi kita nanti berniat setelah diingatkan oleh Bilal kita, inmu siyama rahimakumullah. Berniatlah kalian berpuasa, wahai jamaah yang dirahmati Allah. Maka pada saat aba-aba itu sudah datang di hadapan kita, maka kita pun berniat, nawaitu shauma wadin al-adai fardhi syahri ramadhan atau fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jemaah muliakan Allah, fatwa ulama tidak sah kalau ada orang yang hanya melafazkan niat tapi dia tidak menghadirkan niat itu ke dalam hatinya. Artinya ketika seseorang mengatakan nawaitu shauma wadin, mulutnya berkata, mulutnya berucap, tapi hatinya tidak menghadirkan niat itu. Berpuasalah dia esok harinya, maka puasanya tidak dianggap sah.
karena dia belum mencukupi rukun dari puasa tersebut. Oleh karenanya ulama sering mengingatkan, kalau ada orang yang berniat dalam hati, dia tidak lafazkan niat itu, maka ibadahnya sah. Yang kedua, kalau ada orang yang melafazkan niatnya tapi dia tidak niatkan dalam hati, maka ibadahnya tak sah. Yang paling afdol adalah yang ketiga, lafazkanlah niat tadi, tapi kemudian jangan lupa untuk menghadirkan niat tersebut ke dalam hati. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah yang sah dari sudut pandang fikih, dan kemudian Allah Ta'ala menerima ibadah kita oleh karena ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita dan bisa kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah rohani kita, menambah keimanan, menambah ilmu, sekaligus menambah amal kita. Faqad sadaqallah, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.